Yo teman-teman santuy, selamat datang kembali dalam Recap The Moon Breakdance for You bagian ke-7. Direpotkan dalam merawat Lin Fang yang terluka, mulai dari memasak bubur, memasakkan sup ayam, dan menjaganya siang dan malam. Qing Hong teringat dengan manual ilmu pedang yang Lin Fang berikan padanya sebelumnya. Namun sebelum dia bertanya perihal itu, Lin Fang telah membaca pikirannya. Lin Fang mengaku kalau manual yang dia minta Qing Hong latih di Mian yang sebelumnya adalah ilmu pedang 7 bintang. Lin Fang berkata, meski ilmu itu hanyalah diperuntukkan bagi ketua dunia persilatan saja, tapi dengan kondisinya yang sakit, dia tidak punya pilihan lain selain mengajarkan Qing Hong ilmu tersebut. Lagi pula nantinya Qing Hong bisa menikah dengannya dan menjadi nyonya dunia persilatan. Qing Hong yang merasa itu adalah ucapan ngelantur menganggap Lin Fang telah sembuh dari lukanya, dan dia pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Esoknya saat Wen Yu berkunjung ke kediaman Lin untuk menjenguk Lin Fang, dia melihat Qing Hong yang membantu Lin Fang berpakaian. Lin Fang kemudian menceritakan pada Wen Yu, dia yang sempat disekap oleh Feng Bufei yang mengincar kitab pedang 7 bintang. Feng Bufei sementara itu memberitahukan kakak pertama dan kakak keduanya kalau Lin Fang telah dia konfirmasi memiliki manual pedang 7 bintang, dan juga Qing Hong yang kini lebih kuat darinya karena Qing Hong telah menguasai ilmu sakti tersebut. Si bos lalu mengarahkan sebuah rencana bagi kedua adiknya. Setelahnya pengurus Song diam-diam pergi menghasut Tuan Ji yang dulu merupakan tangan kanan setia Kuye. Putri Huayang yang tidak tenang dengan keberadaan Qing Hong di kota Jun'an yang dianggapnya telah mengganggu pikiran suaminya, dia pergi untuk menemui kakeknya. Malahan Perdana Menteri Wang yang menerima keluhan cucunya ini meminta cucunya ini untuk berlapang dada agar merestui Wen Yu yang masih menyukai Qing Hong. Walau kesal, Huayou membuatkan acara untuk menjamu rombongan ketua dunia persilatan. Selain berterima kasih terhadap Lin Fang dan Qing Hong yang telah menghapus gerakan pemberontakan di Mianyang, Huayou membacakan tita sang baginda yang memberikan hadiah dan juga memberikan gelar baru kepada Lin Fang. Gelar baru yang diberikan kerajaan ini nantinya akan berperan penting dalam plot cerita selanjutnya. Lalu dalam jamuan itu, Huayou pun kembali ingin menjodohkan Qing Hong. Cukup mengejutkan karena Huayou ingin Qing Hong menjadi selir bagi Wen Yu. Hal ini membuat Qing Hong dan Mbak Chang menjadi marah, begitu pula dengan Wen Yu yang tampak terganggu dan berusaha untuk menghentikan aksi istrinya itu. Untuk meredakan ketegangan itu, Lin Fang membohongi Tuan Putri, menyatakan dia dan Qing Hong sebenarnya sudah memiliki ikatan pernikahan. Usai jamuan itu, Wen Yu memarahi istrinya yang dengan cemburu butanya telah mengganggu Qing Hong. Huayou yang memberontak menyatakan dia yang hanya ingin menginginkan kebahagiaan Wen Yu, makanya dia bersedia membiarkan Qing Hong untuk menjadi selirnya Wen Yu. Pulang dari sana, walau Qing Hong berpikir Lin Fang yang berbohong tadi hanyalah demi menolongnya, tetapi Lin Fang berusaha dengan santai meyakinkan kalau dia yang serius ingin menikahi Qing Hong. Esoknya Wen Rou ditemui oleh Jenderal Xiahou. Sejak sering nongkrong bareng dengan Wen Yu, Jenderal Xiahou sebenarnya sudah mulai berani untuk menghadapi perasaannya terhadap Wen Rou. Hanya saja karena beberapa penolakan tegas dari Jenderal Xiahou di masa lalu kini membuat Wen Rou mulai menjaga sikapnya dan tidak berani menggoda Jenderal Xiahou lagi. Dalam kesempatan kali ini justru Jenderal Xiahou datang untuk PDKT dengannya. Wen Rou yang pintar bisa menangkap maksud dari Jenderal Xiahou yang menanyakan soal obat herbal yang diperiksanya. Campuran obat itu ternyata adalah obat 4 musim, di mana dia mengartikan Jenderal Xiahou yang malu-malu ini ingin mengajaknya melihat keindahan pemandangan 4 musim. Wen Rou lalu memberitahukan kalau dia yang telah berhasil meracikan obat untuk Lin Fang. Berdua mereka berkunjung ke kediaman Lin. Lalu Lin Fang mencari alasan untuk mengusir Qing Hong dari sana, memberitahukan Wen Rou kalau Qing Hong tidak tahu menahu soal dirinya yang terkena racun kronis. Wen Rou menjelaskan obatnya ini hanya akan menahan penyebaran racun karena dia belum berhasil menemukan penawarnya. Dia memperingatkan agar Lin Fang untuk tidak berhenti mengkonsumsi obat ini agar racunnya tidak menyebar. Usai kunjungan Wen Rou, Qiu An juga tiba di sana karena sebelumnya Qiu An memang dipanggil ke sini oleh Lin Fang. Setelah Qiu An memberitahukan Qing Hong kalau dirinya yang akan menikah dalam waktu yang dekat,
Lin Fang yang berbicara empat mata dengannya terkait dengan rencana rahasia Lin Fang yang ingin menyerahkan posisi ketua dunia persilatan kepada Qiuan. Lin Fang mengatakan dia yang akan mundur dari jabatannya setelah melakukan pembalasan dendam, lalu hidup menyepi bersama dengan Qing Hong yang belum menerima cintanya. Lin Fang juga berkata, dia mencurigai kerajaan yang memberinya gelar Wei Wu, ingin memanfaatkan dirinya untuk menjadikan dunia persilatan sebagai antek-antek dari kerajaan. Tentu saja maksud dari kerajaan ini tidaklah baik, di mana dunia persilatan yang biasanya bebas juga tentunya tidak mau dikekang oleh kerajaan. Kemudian Qiuan yang ingin pulang menyatakan kekagumannya kepada kakak Qing Hong yang berhati malaikat. Dia menasihati agar kakak Qing Hong untuk tidak menyimpan perasaannya agar lebih berani seperti dirinya dan tidak menyanyiakan Lin Fang. Malamnya Qing Hong pun mencoba untuk merenung, memeriksa perasaannya sendiri terhadap Lin Fang. Xiaolan yang kepo kemudian meyakinkan nonanya yang jelas-jelas telah menyukai Lin Fang. Besok-besoknya Tuan Putri Huayou menemukan fakta kalau Lin Fang dan Qing Hong sebenarnya tidak memiliki janji pernikahan. Maka itu dia yang insecure mengirimkan kepala pelayannya untuk menangkap Qing Hong dengan alasan Qing Hong dan Lin Fang yang telah membohonginya. Qing Hong berkelit bahwasanya mereka orang dunia persilatan tidaklah membutuhkan surat perjanjian nikah. Sebuah pertukaran hadiah jauh lebih mesra ketimbang menaikkan kontrak perjanjian. Untuk menghindari baku hantam, Qing Hong bersedia mengikuti kepala pelayan untuk dibawa ke kediaman Tuan Putri. Di sana Qing Hong dikurung di dalam kamar dengan ancaman keselamatan orang-orang yang tinggal di kediaman Lin. Lin Fang yang mempelajari hal itu segera melabrak ke kediaman Tuan Putri. Wen You yang tidak tahu apa-apa mengundang Lin Fang masuk ke dalam. Lalu Lin Fang memperingatkan agar Wen You tidak menyeret dirinya dan juga Qing Hong dalam urusan rumah tangga Wen You dengan Huayou. Setelah Wen You berjanji dia akan segera membujuk istrinya untuk melepaskan Qing Hong, Lin Fang pergi dengan kesal dengan menitipkan bacang di sana. Kembali ke kediamannya, Lin Fang yang bertindak impulsif ini menyatakan dia yang akan menikahi Qing Hong di hari ini juga, agar Tuan Putri tidak lagi merasa insecure terhadap Qing Hong. Jenderal Xiahou yang mendapatkan kabar pernikahan Lin Fang dengan keponakan seperguruannya itu memberitahukannya kepada Wen Rou. Dia mengundang Wen Rou untuk pergi ke jamuan nikah itu bersama dengannya. Wen Rou bertanya balik atas status apa dia harus pergi ke undangan itu bersama dengannya. Sementara Jenderal Xiahou tidak berani mengungkapkan perasaannya, Wen Rou menolak untuk pergi bersama dengan Jenderal Xiahou. Wen You yang marah besar menyeret istrinya dengan kasar, memperlihatkan batu giok tanda cinta yang dulu Qing Hong berikan kepadanya. Setelah memecahkan batu giok itu hingga tangannya berdarah, dia juga mematahkan kedua pedang baja berpasangan, menyatakan dia dan Qing Hong sejak lama sudah saling tidak memiliki perasaan apapun. Wen You lalu menggapai tangan Huayou yang ketakutan, memberitahukan hari itu Qing Hong telah memecahkan gelang giok pemberian dirinya. Dia dan Qing Hong sudah benar-benar tidak memiliki perasaan apapun untuk dicemburui oleh Huayou. Setelah Huayou merawat luka Wen You dengan penuh kelembutan, Wen You pada akhirnya berhasil membujuk Huayou untuk melepaskan Qing Hong. Qing Hong yang kembali ke kediaman cukup heran melihat dekorasi pernikahan yang ada di sana. Lalu dia pun diceritakan Lin Fang yang demi menyelamatkannya ingin menikahinya di hari ini juga. Xiaolan memaksa nonanya untuk dirias menjadi pengantin wanita. Xiaolan meyakinkan kalau Qing Hong tidak akan pernah membuat keputusan yang salah dalam menikahi Lin Fang. Tak lama Lin Fang pun datang ke sana di mana Qing Hong mulai bertanya apakah Lin Fang yang ingin menikahinya hanya demi menolongnya saja, ataukah Lin Fang benar-benar suka kepadanya. Setelah Lin Fang mengungkapkan perasaannya selama ini, Qing Hong mengulang kata-kata yang pernah Lin Fang ucapkan padanya saat dia tengah dirawat di kala patah hati dulu. Ternyata saat itu Qing Hong telah mendengarkan pengakuan Lin Fang yang berjanji akan selalu menjaganya. Qing Hong mengakui dia yang selama ini memang ragu akan perasaannya terhadap Lin Fang, tetapi sekarang dia yakin untuk menikahi Lin Fang. Ketika Jenderal Xiahou tiba sendirian di acara jamuan nikah itu, dia digoda oleh Xiaolan karena datang dengan tangan kosong.
Saat itu pula Wenrou yang menyusul datang memberikan kado pernikahan atas nama dirinya dan juga atas nama Jenderal Xiahou. Setelah Putri Huayo bersama Wenyu tiba di sana, pernikahan itu pun dilaksanakan. Baik Putri Huayo maupun Wenyu kemudian memberikan kado dan ucapan selamat mereka. Sepasang suami istri baru ini diantar ke kamar pengantin untuk menjalankan prosesi pernikahan yang lebih jauh oleh Xiaolan. Setelahnya Xiaolan dan semua pelayan pun mundur dari sana. Putri Huayo yang mendapatkan laporan pernikahan itu telah berhasil diselesaikan pun pamit bersama dengan suaminya. Jenderal Xiahou yang mengantar Wenrou di malam itu, mereka pulang dengan bergandengan tangan. Tampak Xiaolan yang kepo ingin mencuri dengar dengan apa yang terjadi di malam pertama nonanya. Bacang yang menangkap basah kekasihnya yang usil itu menegurnya. Lalu dia sendirian pergi menemui Tuan Ji. Kala itu Tuan Ji yang telah diarahkan oleh pengurus Chong ini mengadu domba Bacang dengan Lin Fang. Dia menyerahkan sebuah buku yang mengatakan kalau sebenarnya gurunya Bacang tidak dibunuh oleh Li Muchong dan itu dulunya hanyalah skema dari Lin Fang untuk menipu kesetiaan Bacang. Teman-teman santuy mau kepoin apa yang terjadi di antara Qing Hong dan Lin Fang di malam pertama mereka sampai di pagi harinya? Silakan ikuti cuplikan berikut ini. 夫人，叶以琛该做正事了。 啊！林芳，我告诉你，你别装了啊！ Saat Qing Hong berdandan untuk menyambut pagi pertamanya sebagai seorang istri, dia mendapatkan ciuman pertamanya dari Lin Fang. Meski terkesan kaku dan canggung, sepasang suami istri ini cukup malu saat digoda oleh Xiaolan yang ngeledekin mereka. Bacang yang di tengah di antara pergulatan batinnya mencurigai Lin Fang dan Qing Hong yang telah menipunya, tiba-tiba saja dihampiri oleh Xiaolan. Xiaolan berkata padanya mengenai betapa baiknya sebuah pernikahan. Di saat itu pula, Bacang melamar agar Xiaolan untuk menikah dengannya. Bacang lalu menemui Lin Fang yang tengah melihat sepucuk kertas laporan. Dia meminta restu Lin Fang untuk menikahi Xiaolan. Lalu Lin Fang pun mengatakan dia yang akan memberikan usaha surat kabarnya kepada Bacang dan Xiaolan sebagai hadiah pernikahan bagi mereka. Bacang merasa Lin Fang ini terlalu baik dan terlalu percaya kepadanya, sehingga Lin Fang pun menjelaskan kalau mempercayai seseorang sebenarnya tidak memerlukan alasan khusus. Menyesal dia telah mencurigai Lin Fang, Bacang memperlihatkan buku yang diserahkan Tuan Ji kepadanya. Sementara Lin Fang menunjukkan kertas laporan yang dia baca tadi. Kertas itu melaporkan Tuan Ji yang ingin mengadu domba Lin Fang dengan Bacang. Sementara itu, Xiaolan menegur nonanya yang katanya sering tidak berinisiatif dibandingkan dengan Lin Fang. Jikalau nonanya suka kepada Lin Fang, maka nonanya disarankan untuk mengungkapkannya dan menunjukkannya lewat perbuatan. Dari nasihat itu, Qing Hong menemui Lin Fang memberitahukan dirinya yang menyukai Lin Fang. Lalu Qing Hong juga memberikannya sebuah ciuman. Pada akhirnya tibalah hari rencana Lin Fang akan dilaksanakan dalam menghadapi gerakan adu domba yang dilakukan oleh Tuan Ji. Lin Fang mengundang Wenyu dan Jenderal Xiahou ke dalam jamuan para pendekar itu. Tuan Ji yang hadir di sana meneruskan misinya untuk mengompori dan melobi para pemimpin perguruan yang lain untuk menantang Lin Fang. Lantas atas dasar apa mereka ingin menantang Lin Fang? Alasannya sangat sederhana sekaligus penting, seperti yang diceritakan oleh Lin Fang kepada Qiuan sebelumnya, bahwa kerajaan mendesaknya untuk membuat orang-orang dunia persilatan tunduk dan bekerja kepada kerajaan. Di hadapan Wenyu dan Jenderal Xiahou yang mengawal kepentingan kerajaan, Lin Fang pun memainkan perannya sebagai orang jahat, membujuk agar orang-orang dunia persilatan bekerja kepada kerajaan. Tentu saja Lin Fang tahu usulan kontroversial dan tidak benarnya ini pastilah akan ditentang habis-habisan, apalagi dengan adanya Tuan Ji yang mengompori. Lin Fang yang dimaki-maki ini sesekali dibela oleh Qing Hong yang tidak tahu menahu soal rencana Lin Fang yang bersifat rahasia ini. Lin Fang juga disalahkan karena telah mengajarkan ilmu pedang 7 bintang kepada Qing Hong, karena sesuai dengan aturan yang disepakati sejak dulu, hanya ketua dunia persilatan sajalah yang boleh mempelajari ilmu itu. Berdasarkan dua hal tersebut,
Lin Fang yang memihak kerajaan dan juga telah mengajari Qing Hong ilmu pedang 7 bintang. Lin Fang pun didesak untuk mundur dari posisi ketua dan menyerahkan kitab pedang 7 bintang tersebut. Paksaan ini semakin kuat ketika Bacang masuk ke ruang rapat itu, mengungkapkan skema Lin Fang yang memanfaatkannya selama ini. Sekali lagi, Qing Hong yang tidak tahu apa-apa hanya bisa merasa bersedih dengan Bacang yang tidak mempercayainya lagi. Sebelum Bacang masuk ke ruang rapat ini, Bacang telah melumpuhkan dan mengikat Xiaolan. Rencana Lin Fang bisa dibilang sukses besar tanpa tercium oleh pihak kerajaan maupun pihak orang-orang dunia persilatan. Lin Fang pun mendapatkan apa yang dia inginkan dengan menyerahkan ilmu pedang 7 bintang kepada ketua Shaolin Yan Neng. Dia juga menyerahkan plakat ketua dunia persilatannya kepada Qiuan. Sayangnya Lin Fang yang hanya tinggal selangkah lagi bisa mundur ini dihentikan oleh Tuan Ji yang mengompori yang lainnya untuk membunuh Qing Hong. Dikarenakan Qing Hong telah menguasai ilmu pedang 7 bintang, Qing Hong bisa saja melawan mereka semua yang ketakutan dengan kedahsyatan ilmunya itu. Tetapi Qing Hong dan Lin Fang bukanlah dua pendekar barbar yang bertindak sesuka hati. Meski Qing Hong telah berjanji dia tidak akan pernah menggunakan ilmu itu lagi, forum para pesilat tetap memaksa untuk menagih nyawa Qing Hong. Seketika itu suasana menjadi tegang. Jenderal Xiahou menyiagakan prajuritnya untuk membela keponakannya, tetapi Wen You malah berpihak kepada para pesilat. Dia merebut pedang milik Tuan Ji dan menuntut keadilan dari Qing Hong. Qing Hong yang kaget dan sedih hanya bisa memasrahkan urat nadi tangan dan kakinya yang diputuskan oleh Wen You. Lalu Wen You mengumumkan kini Qing Hong yang sudah tidak bisa lagi memainkan kungfu. Dari sinilah Qing Hong dan Lin Fang baru dibiarkan pergi, di mana Lin Fang meminta agar Yan Ce membawa mereka ke kediaman Wen untuk menemui Wen Rou. Ketua Shaolin yang mengamankan kitab pedang 7 bintang pamit dari sana. Begitu pula dengan Qiuan yang kini menjabat sebagai ketua dunia persilatan, menyatakan dengan tegas kalau komunitas pesilat yang tidak akan tunduk terhadap kerajaan. Jenderal Xiahou juga pamit dari sana setelah mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan Wen You terhadap Qing Hong. Wen You yang ditinggal seorang diri hanya bisa meneteskan air matanya. Xiaolan yang mulutnya tersumpal di ruangan lain kemudian dibebaskan oleh Bacang yang ingin menjelaskan sesuatu, tetapi Tuan Ji yang datang malah ingin menyita kediaman Lin Fang ini untuk dijadikan properti miliknya. Bacang berdiri tegak di sana mencegah Tuan Ji untuk mengambil properti ini, sehingga Tuan Ji pun menuduh Bacang yang berpura-pura saja mengkhianati Lin Fang. Xiaolan yang tidak tahu apa-apa mendengarkan soal urat tangan dan urat kaki nonanya yang telah putus tiba-tiba saja menjadi histeris. Hal ini membuat Bacang kembali menyumpal mulutnya. Pada akhirnya Bacang berhasil mengusir Tuan Ji setelah berhasil meyakinkan Tuan Ji kalau dia telah memusuhi Lin Fang, tetapi dia tetap menginginkan propertinya Lin Fang ini. Bacang lalu memberitahukan kebenaran kepada Xiaolan mengenai rencana Lin Fang yang sengaja memintanya untuk memfitnah Lin Fang. Di kediaman Wen Rou sangat terpukul ketika mendengarkan abangnya sendiri yang membuat Qing Hong menjadi seperti ini. Wen Rou menyatakan ketidakmampuannya untuk menyambungkan urat ataupun sendi Qing Hong yang patah ini. Dia hanya mampu meracikan obat untuk luka luar Qing Hong. Qing Hong hanya bisa bersedih dan tidak menyalahkan siapapun, mencemaskan dirinya yang kelak tidak akan bisa memainkan kungfu lagi. Dalam kesedihannya, Lin Fang mengungkapkan semua ini adalah kesalahannya. Dia yang terlalu percaya diri dalam membuat perencanaan, tapi tidak menyangka Qing Hong yang malah menjadi korban atas rencananya itu. Lin Fang mengajak Qing Hong untuk kembali ke kediaman Chan dan hidup menyepi di sana. Tiba-tiba saja Qing Hong muntah darah, di mana Sun Yanze mulai menyadari Qing Hong yang telah keracunan. Rupanya pedang Tuan Ji yang dipakai oleh Wen You sebelumnya telah dioleskan racun. Setelah menerima obat luka luar dari Wen Rou, Sun Yanze pun bergegas mendesak agar Lin Fang dan Qing Hong pergi dari sini. Di lain sisi, Tuan Ji melaporkan kepada pengurus Chong tentang semua yang telah terjadi, bahwasannya Qing Hong yang kini sudah tidak memiliki ilmu bela diri. Pengurus Chong yang senang ini kemudian diberikan instruksi oleh kakaknya untuk menyerang ke kuil Shaolin. Saat itu ketua Shaolin yang lainnya, Biksu Yanse, mulai menyadari pengurus Chong ini adalah orang dari negara Yan. Dalam pertarungan tersebut, ketua Shaolin yang disergap oleh kakak pertama ini dikalahkan. Tetapi gulungan pedang 7 bintang yang mereka dapatkan ini
ternyata hanyalah sebuah gulungan kosong. Menganggap itu adalah ulah dari Lin Fang, pengurus Chong pun mengutus anak buahnya keluar dan berhasil mencegat Lin Fang yang tengah melarikan diri. Di tengah sergapan itu, Lin Fang pun menggendong Ching Hong kabur dari sana, sementara Sun Yanzhe menjadi satu-satunya orang yang menghalau serbuan tersebut. Sun Yanzhe yang berhasil menyusul Lin Fang tiba-tiba saja memuntahkan darah, lalu dia mengeluarkan serangan kodok beracunnya untuk menghalau lawan-lawan yang terus mengejar. Yanzhe memberitahukan dirinya yang telah keracunan akan tewas sebentar lagi. Dia meminta Lin Fang yang selama ini sudah dia jaga bagaikan adiknya sendiri untuk pergi meninggalkannya. Lin Fang yang sedih dan tak ingin beranjak dari sana, membuat Yanzhe menggunakan Qi-nya untuk menghempaskan Lin Fang dan Ching Hong. Setelah tewasnya Sun Yanzhe, bagaimanapun juga Lin Fang dan Ching Hong tetap saja terkejar oleh pengurus Chong. Dalam posisi terpojok itu, setelah mencium Ching Hong, Lin Fang membawanya terjun ke dalam jurang. Seperti biasanya, 99% film wuxia yang kita tonton yang namanya terjun ke jurang pastilah tidak akan mati. Tapi entah kenapa masih banyak ya adegan-adegan terjun seperti ini. Mungkin targetnya para penonton baru wuxia kali ya. Ching Hong dan Lin Fang terbangun dalam sebuah gubuk sederhana dengan posisi kedua tangan mereka tengah terikat. Untungnya Ching Hong selalu membawa belati yang Lin Fang berikan kepadanya. Setelah merogoh-rogoh pinggang Ching Hong yang tergelitik, kedua orang kocak ini berhasil melepaskan diri. Saat itu Lin Fang baru menyadari urat tangan dan urat kaki Ching Hong secara ajaib telah tersambung kembali. Menjelajah ke sekitaran, mereka menduga seseorang yang tinggal di sini pastilah telah menyelamatkan mereka dan bahkan menyambungkan urat putus Ching Hong. Gadis yang selalu lapar ini kemudian membongkar dapur untuk menemukan makanan. Makanan tidak ketemu, malah Ching Hong menemukan sebuah tanaman ginseng yang sangat besar. Lalu dia pun memakannya dengan penuh kemesraan bersama dengan kekasih hatinya. Seorang panatua atau Lao Qianpei tiba-tiba saja muncul di sana, merebut ginseng itu kembali dan menyerang Ching Hong hingga memuntahkan darah. Lin Fang yang marah mempertanyakan kenapa istrinya diserang. Namun Ching Hong mengatakan serangan Lao Qianpei barusan telah mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Menyadari panatua ini yang telah menyelamatkan mereka, belum sempat berterima kasih mereka malah dimaki oleh Lao Qianpei yang kocak ini. Ternyata ginseng ini sudah berpuluh-puluh tahun dia tanam di sana, dan si panatua menangisi ginseng yang sudah bagaikan temannya ini malah harus berakhir di tangannya Ching Hong. Qianpei yang marah ini menunjukkan kekuatan tenaga dalamnya yang luar biasa besar, menghardik mereka untuk tidak meninggalkan tempat ini sebagai ganti ginsengnya yang dimakan. Sepasang suami istri ini pun diberikan sebuah kamar dengan sebuah ranjang untuk beristirahat. Tidur seranjang, Ching Hong menggunakan sebatang kayu untuk memisahkan jarak di antara dia dengan Lin Fang. Sebelum tidur, Ching Hong menceritakan kisah percintaan di antara Liang Sanpo dan Zhu Yingtai. Dikenal juga dengan Sampai Ingtai ataupun Butterfly Lovers. Kisah ini adalah kisah legenda klasik tragedi percintaan yang sangat populer sekali dalam literasi Cina. Kalau teman-teman ada yang belum tahu tentang kisah ini, coba deh ditonton ataupun minimal di googling. Di sepanjang malam itu, Lin Fang yang tidurnya kalem diganggu oleh Ching Hong yang tidurnya sangat lasak sekali. Sempat bermesra-mesraan di pagi hari, Lin Fang yang racunnya mulai bereaksi karena tidak mengkonsumsi obat, merasakan dadanya yang mulai kesakitan. Keduanya dipanggil keluar oleh Lao Qianpei yang meminta Lin Fang untuk memotong kayu-kayu bakar dalam jumlah yang sangat banyak. Ching Hong yang gampang emosi ini pun memaki si panatua yang dirasanya telah membuli suaminya. Namun Lao Qianpei yang aneh itu memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan lembah Tianxin ini, dan dia pun pergi meninggalkan mereka begitu saja. Melihat tangan suaminya yang bekerja mengapak itu sampai tangannya kapalan, emosi Ching Hong pun semakin memuncak. Akan tetapi Lin Fang tidak marah kepada panatua itu. Malah dia bersyukur panatua itu telah menyelamatkan mereka dan telah menolong menyambungkan urat istrinya. Sebaliknya saat panatua itu kembali, dia merasa heran dengan Lin Fang yang tidak marah dengannya. Lao Qianpei malah meminta dan agak sedikit memaksa kepada Lin Fang agar Lin Fang marah kepadanya. Tetapi Lin Fang sekali lagi mengungkapkan dia yang justru harus berterima kasih.
Sementara itu di kota Chun'an yang kala itu tengah diguyur hujan, Putri Huayao yang cemas dan perhatian pergi untuk menjemput suaminya yang pulang bekerja. Perlahan-lahan sikap Wenyeo yang cuek kepada Huayao pun mulai berubah setelah melihat ketulusan dan perhatiannya selama ini. Wenyeo bahkan menyuapi obat untuk Huayao yang sakit terkena flu. Diselimuti oleh sukacita, Huayao meminta Wenyeo berjanji untuk tidak meninggalkannya. Kembali ke Qinghong, Qinghong yang ngambek membawa Lin Fang untuk kabur dari sana. Tetapi usaha mereka sia-sia saja dan malah Lin Fang ditotop oleh Panatua yang secara tiba-tiba menyerang Qinghong. Walau kelihatannya pukulannya sangat mematikan, ternyata kekuatan pukulan itu lenyap begitu saja menembus tubuh Qinghong. Malah Lin Fang yang dibuat panik oleh Lao Chenpei ini pun memuntahkan darah. Lin Fang yang pingsan ini kemudian dirawat oleh Lao Chenpei yang sangat bersemangat, sementara Qinghong hanya bisa ketakutan melihat metode perawatan yang sangat ekstrim itu. Usai itu Lao Chenpei menjelaskan kalau Lin Fang menderita racun Phoenix yang sangat langka dan belum pernah dia jumpai di seumur hidupnya. Dia memarahi Qinghong yang malah tidak tahu suaminya telah terkena racun yang begitu mematikan. Sang Panatua mengaku kalau dia dari tadi sengaja ingin membuat Lin Fang kesal dan marah-marah, karena dengan Lin Fang yang mengalami reaksi racun muntah darah seperti tadilah dia baru bisa memulai memberikan pengobatan. Sayangnya Panatua itu mengatakan dia yang tidak yakin bisa mengobati racun itu, dan Lin Fang bisa saja mati sewaktu-waktu. Qinghong yang bersedih kemudian menangis di pelukan Lin Fang yang tersadar dari pingsannya. Besok-besoknya Qinghong mencari penjelasan dari Lao Chenpei yang ngomongnya suka bikin bingung ini. Kala itu si Panatua sedang memasakkan obat untuk Lin Fang, Qinghong sangat kesal dengan penjelasan berbelit-belit dari si Panatua itu, padahal dia hanya ingin memastikan apakah nyawa Lin Fang bisa tertolong atau tidak. Kenyataannya Panatua itu sebenarnya juga tidak tahu dan boleh dibilang Lin Fang sudah bagaikan subjek percobaan baginya. Simpelnya Panatua itu mengatakan ada kemungkinan 70% Lin Fang bisa sembuh. Malahan Lin Fang sudah mengetahui hal itu darinya. Sadar kalau Lin Fang yang sudah tahu tapi tidak memberitahu dirinya, Qinghong yang kesal dengan sikap Lin Fang yang suka menyembunyikan sesuatu darinya pun menuangkan setumpuk cabai ke dalam obat masakan itu. Niatnya itu untuk mengerjai Lin Fang, tetapi saat Lin Fang meminum obat itu dengan santai dan memuji kelezatan obatnya, Qinghong yang penasaran pun meminum ramuan super pedas yang diraciknya sendiri. Singkat ceritanya, untuk pengobatan tahap lanjutan, Lao Chenpei meminta Lin Fang untuk meminum arak 5 racun yang telah dia siapkan. Qinghong yang ngeri melihat arak itu kembali bertanya, apakah arak itu bisa menjamin kesembuhan suaminya. Tapi lagi-lagi si Panatua menjelaskan dia yang baru pertama kali mencoba mengobati racun seperti ini, mana bisa dia tahu apakah Lin Fang bisa sembuh atau tidak. Intinya ya dia cuma mencoba-coba dan hal ini membuat Qinghong kesal setengah mati dan menarik suaminya pergi dari sana. Setelah menumpahkan kekesalannya pada si kakek tua yang gak jelas itu, Lin Fang menenangkannya mengatakan bagaimanapun juga dia pasti akan mati jika tidak mencoba meminum arak itu. Maka itu mereka pun kembali menemui Lao Chenpei yang tengah ngambek dan kali ini gantian si Lao Chenpei yang menjual mahal. Bagaimana Lin Fang dan Qinghong bisa comeback dari keterpurukan mereka? Dan seperti apa ending dari serial ini? Part berikutnya mungkin akan menamatkan ceritanya ya teman-teman santuy sekalian. Like video ini kalau kamu suka, dislike kalau tidak. See you dan bye-bye.